Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Putriat Harim 2121171. Baiklah, di sini saya akan membahas materi terkait tokoh tasawuf, salah satu tokoh tasawuf yang bernama Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi ini merupakan seorang tokoh sufi yang berpengaruh pada saat itu. Nama asli beliau itu Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Qasas An-Nihawan. Al-Qasas ini berarti beliau merupakan seorang pedagang sutra yang sukses dan kaya raya. Beliau lahir di Baghdad. Kata Al-Baghdadi di nama beliau itu merupakan satu tempat pemukiman dari keluarga beliau. Asal usul beliau ini merupakan keluarga beliau berasal dari Nihawan di Jibril, yaitu keluarga beliau ini berasal dari Persia, kemudian berpindah ke Irak. Ayah beliau merupakan seorang pedagang pecah belah, yang mana pada saat beliau masih kecil ayahnya sudah meninggal dan beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Al-Sakati. Syekh Al-Sakati ini merupakan paman dari Imam Al-Junaid yang merupakan juga seorang sufi yang terkenal pada saat itu. Syekh Al-Sakati ini terkenal karena dia seseorang yang sangat pendiam. Al-Sakati yang berarti sering berdiam diri di rumah. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk mentauhidkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil Imam Al-Junaid ini dilihat oleh pamannya merupakan seorang yang memiliki jiwa yang cerdas. Karena kecerdasannya, pada umur 7 tahun beliau pernah ditanyakan oleh gurunya terkait tentang makna syukur. Lalu beliau menjawab dengan lantang bahwa syukur itu merupakan orang yang menikmati secara baik nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat pendidikan Imam Al-Junaid ini, dari kecil dia sudah diajarkan ilmu tasawuf oleh pamannya. Lalu di usia 20 tahun dia kembali belajar ilmu tasawuf kepada guru-gurunya. Dia pernah berguru kepada Haris Sa'ad Al-Muhasibi, yaitu yang merupakan pamannya juga. Imam Al-Junaid ini menganggap bahwa tasawuf itu harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, karena beliau lebih memandang bahwa sunnah dari Rasulullah SAW itu perlu diutamakan. Tasawuf menurut pandangan Imam Al-Junaid ini merupakan mengenal Allah, sehingga hubungan antara kita dengan Allah ini tiada perantaranya, tiada pemisah antara kita dengan Allah. Semua akhlak yang baik menurut sunnah Rasul dan meninggalkan akhlak yang buruk. Tasawuf menurut Imam Al-Junaid ini juga merupakan melepaskan hawa nafsu menurut kehendak Allah. Dan satu lagi, merasa tiada yang memiliki apapun, juga tiada dimiliki oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Imam Al-Junaid ini memandang tasawuf ini merupakan satu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menyucikan diri dari segala sesuatu yang dapat mencegah untuk dekat dengannya. Sebenarnya kalau berbicara tentang pemikiran Imam Al-Junaid ini terkait tasawuf, banyak ajaran yang diberikan oleh Imam Al-Junaid ini, yang terutamanya yang akan saya bahas yaitu tentang tauhid. Menurut beliau, tauhid ini pengesaan yang kidam dan kekal. Artinya yaitu menganggap bahwa Allah ini kidam, kekal, dan tidak pernah ada gantinya. Karena menurut beliau
Allah tetaplah satu, tiada Tuhan selain Allah. Pemikiran Imam Al-Junaid ini juga pernah mengatakan bahwa menurut beliau sufi yang sudah mencapai tingkat makrifahnya itu bagaikan sifat air dalam gelas yang tampak bening sekali. Maksudnya di sini sufi yang telah larut dalam Tuhannya akan selalu menyerupai atas sifat dan kehendaknya. Dan beliau juga mengatakan bahwa seorang sufi ini selalu menyesal dan tertimpa musibah bila suatu keingatannya itu terputus kepada Allah, meskipun itu hanya sekejap mata saja. Selanjutnya, menurut beliau, tasawuf ini merupakan filsafat kebatinan. Pusat kegiatannya adalah merenung, mencari penghayatan kasaf, yaitu penghayatan kejiwaan terhadap ilmu serta gaib dan makrifah pada zat Allah. Al-Junaid ini juga dianggap bijak dalam mendorong ketenangan hati dan mengajarkan penerimaan pada ketidakterungkapan materi ilahi atau wali. Adapun corak pemikiran tasawuf dari Imam Al-Junaid ini yaitu lebih menitik beratkan kepada salafi yang mempunyai ilmu tauhid sebagaimana yang telah dijelaskan pada buku-buku sejarah yang beliau buat. Beliau juga terkenal dalam catatan tasawuf sebagai seorang sufi yang banyak membahas tentang tauhid. Beliau ini mengatakan bahwa tauhid yang hakiki adalah buah dari fana terhadap semua selain Allah. Maksud dari fana di sini yaitu sifat yang begitu mencintai Allah sehingga tidak ada lagi dalam dirinya untuk mencintai sesuatu yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kelebihan dari Imam Al-Junaid ini, dia bertasawuf kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu dia berpengaruh kuat di setiap kali menyampaikan kuliahnya kepada murid-muridnya. Beliau juga merupakan seseorang yang dermawan, sering memberi makan teman-teman sufinya yang lain. Apabila dia menghadiri suatu majelis, maka orang-orang yang bukan muridnya akan ikut untuk melihat dia melakukan pengajarannya. Bahkan di masjid itu selalu dipenuhi oleh ahli-ahli falsafah, ahli kalam, ahli fikih, ahli politik dan lain sebagainya. Karya-karya beliau ini tidak banyak memiliki karya-karya, namun beliau lebih menggunakan pendapat tokoh sebagai pendapat beliau dan banyak mewarnai di dunia kesufian, khususnya di dunia thariqah. Beliau sering berdiskusi, mencari sumber dan data informasi. Akhlak yang bisa kita contoh dari beliau yaitu beliau sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sehingga beliau dari kecil meskipun tidak memiliki seorang ayah, tapi beliau bisa mengendalikan dirinya sampai menjadi seseorang yang berilmu pengetahuan yang luas. Maka dari itu kita sebagai seorang peserta didik hendaknya bisa mencontoh kepada Imam Al-Junaid ini, karena sifat kegigihannya dalam menuntut ilmu, sifatnya yang sederhana dalam kehidupan sehari-harinya bisa membawanya ke arah yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.